Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Pagi hari ini kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan dengan judul konsep berkat. Konsep berkat. Ketidakmengertian atau kesalahmengertian kita tentang berkat merupakan alasan utama mengapa kita tidak bisa menikmati berkat yang sudah Tuhan sediakan bagi setiap kita manusia yang sebenarnya sudah diberkati Tuhan. Kejadian 1 ayat 27 sampai 28. Maka Allah menciptakan manusia kita itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka, Allah memberkati mereka. Sebelum melakukan apapun, Tuhan sudah memberkati manusia. Itu berarti berkat Tuhan tidak bergantung pada perbuatan manusia. Tetapi konsep berpikir kitalah yang membuat kita tidak bisa menikmati berkat meskipun Tuhan sudah menyediakannya. Saya kasih contoh. Ya. Saya menyediakan minuman buat saudara, tetapi saudara tidak mau meminumnya, ya, entah dengan alasan apapun, ya, mungkin sungkan dan lain sebagainya. Jadi sangat mungkin manusia itu sudah diberkati, atau kita ini sudah diberkati dengan tidak terbatas oleh Tuhan, tetapi sampai sekarang belum menikmati berkat. Itu sangat mungkin. Dan salah satu kesalahmengertian orang percaya tentang berkat adalah berkat rohani tidak terpisahkan dengan berkat jasmani. Ini yang banyak orang percaya salah mengerti. Berkat rohani tidak terpisahkan dengan berkat jasmani. Itulah berkat. Efesus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Ayat ini seringkali disalah mengerti anak-anak Tuhan, sehingga kita berpikir berkat Tuhan itu tidak selalu tentang hal-hal jasmani. Berarti orang yang diberkati oleh Tuhan itu tidak selalu akan sembuh, tidak selalu akan kaya atau berkecukupan, dan tidak selalu bahagia dan lain sebagainya. Pikiran ini akibat tidak mengerti konsep berkat. Sehingga tentu saja kita tidak sembuh, tidak makmur, dan tidak bahagia sampai hari ini. Kita menolak berkat jasmani yang sebenarnya menjadi satu dengan berkat rohani, sehingga berkat rohani pun tidak kita dapatkan. Di dalam Ibrani 11 ayat 3, coba bisa ya mengerti bahwa berkat jasmani dan rohani ini jadi satu, tidak bisa terpisahkan. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Alam jasmani itu merupakan cerminan langsung dari alam rohani. Artinya,
hal-hal rohani itu pasti sama dengan hal-hal jasmani, ya, yang terjadi secara jasmani. Saya ingin memberikan satu ilustrasi, yaitu ilustrasinya itu kalau kita bercermin gitu ya. Cermin dan bayangannya. Adalah mustahil bendanya bagus, bayangan benda di cermin jelek. Nggak mungkin ya. Tidak mungkin benda dan bayangan dalam cermin tidak sama. Demikian pula tidak mungkin ya secara rohani kita baik, kita hebat, tetapi secara jasmani buruk. Ya. Tidak mungkin kita punya iman kesembuhan. Kita kan punya iman nih, dalam iman kesembuhan. Ya. Tetapi kita tetap sakit, tidak sembuh. Atau tidak mungkin juga kita diberkati Tuhan, tetapi kekurangan ya secara jasmani. Nggak mungkin. Ya. Ini tidak mungkin karena hal rohani dan hal jasmani itu tidak terpisahkan. Yang jasmani ini hanya cerminan dari yang rohani, ya, yang tidak kelihatan. Ya, saya kasih contoh di dalam Alkitab, dalam firman Tuhan itu kisah tentang Esau. Ya, Bapak Ibu. Ketika Esau menolak hak kesulungan, ya, kalau pakai bahasa kita sekarang, hal yang rohani, dia meremehkan hal yang rohani. Dia menolak, meremehkan hak kesulungan. Alkitab mencatat otomatis Esau ini juga kehilangan berkat jasmani. Dia nggak hanya kehilangan berkat rohani, berkat jasmaninya pun hilang secara jasmani. Ya, Esau ini terkutuk, dikatakan di dalam Alkitab. Inilah sebenarnya yang dimaksud Yesus ketika mengatakan Matius 6 ayat 33, Bapak Ibu Saudara. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu yang jasmani akan ditambahkan kepadamu. Tidak mungkin seseorang diberkati hanya secara rohani. Itu berarti jika secara jasmani kita belum diberkati, belum disembuhkan oleh Tuhan. Ya. Periksa kembali pola pikir kita tentang berkat. Mungkin pikiran kita menghalangi berkat yang sebenarnya sudah tersedia bagi kita. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur karena menurut firman Tuhan kami sudah diberkati. Itu artinya berkat rohani dan berkat jasmani itu telah tersedia bagi setiap kami yang percaya kepada Tuhan. Mulai pagi hari ini kami mau menikmati berkat-berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ku terima kuasa